Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Kalau ada saya berarti apa? Berarti sekarang sudah hari Senin lagi dong pastinya ya. Hai kamu, balik lagi bersama Nurina Miriam di Nurina Tok Tok. Kita happy-happy terus, no galau-galau. Kenapa sih? Nggak galau-galau tuh kenapa kok bisa? Iya dong, karena saya insya Allah akan membahas dan berusaha menghilangkan semua kegalauan-kegalauan di kepala kamu. Ya ampun, udah nggak usah galau-galau. Kalau punya masalah, kesini aja, nanti kita bahas sama-sama ya. Dan insya Allah kamu akan mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi supaya tidak galau lagi. Gimana caranya kakak? Gampang, nanti di akhir video ada nomor Nurina Tok Tok Hotline. Ya, kamu tinggal screenshot aja, terus udah gitu atau bisa juga kalau nggak mau screenshot bisa juga nanti klik aja link di deskripsi, kamu lihat sendiri aja ya. Nanti kamu klik link itu dan insya Allah langsung terhubung sama kita. Kamu mau ngasih saran boleh, kamu mau ngasih kritikan boleh, kamu mau curhat juga boleh, terserah. Yang penting galau-galau kamu ter apa ya keluar dari hati kamu. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita masuk bahasan baru nih. Bahasan apa sih? Kemarin tuh ada yang curhat ya. Seperti biasa, nama dan masalah sesungguhnya tidak akan saya tidak akan saya publish di sini, tapi kurang lebihnya aja. Kurang lebihnya itu dia ini punya pasangan ya, sudah bersekian lama lah gitu. Tapi dia tuh dalam hubungan tersebut dia merasa kesepian. Kok bisa ya? Orang kan punya pasangan, berarti punya seseorang gitu ya. Berarti kan dia berdua gitu. Gak mungkin kesepian dong ya. Tapi kok dia ngerasa kesepian? Kenapa? Gitu. Nah ini ya yang akan kita bahas ya. Oke. Nah biasanya kalau kamu menjalani sebuah hubungan, tapi terasa begitu-begitu aja, terasa monoton. Itu biasanya tuh memang ngerasa kok gini-gini aja ya, kok gini-gini aja ya, aku gimana ya, gue punya pasangan tapi kok begini-begini aja ya, gitu kan. Nah itu kemungkinan sparkling Allah, sparkling, letupan-letupan cinta Allah gitu deh. Pokoknya kasih sayang itu, rasa cinta itu kayaknya sudah makin lama makin mulai meredup, dan sehingga kamu atau salah satu di antara kamu mulai merasa bosan dan akhirnya kesepian, ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya kan berdua nih sama pasangan kamu, tapi kamu atau salah satunya merasa kok aku aja ya yang berjuang di sini, kok aku aja yang berusaha supaya kita tetap bersama. Sementara kok dia nggak gitu, gitu. Ya, nih, eh seolah-olah salah satu-satunya yang menanggung beban atau yang berjuang dalam hubungan tersebut, siapapun merasakan seperti itu pasti dia merasa sendiri gitu ya, merasa sendirian menjalani hubungan itu ya. Tapi nih sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ngasih tahu apa bedanya antara sendirian dan kesepian. Mirip sih, tapi beda. Bedanya apa? Nih, saya bacain dulu sedikit ya. Kalau kesepian itu gini, kesepian itu aku sama kamu, aku berpasangan sama kamu, tapi menurut kamu semua hal lain itu penting, ya. Dan sepertinya aku tidak ada bagimu. Itu kesepian tuh ya. Atau tidak membuatmu tertarik dengan cara apapun, gitu. Itu kesepian. Kesepian bisa jadi dia tidak dilibatkan dalam dalam semua urusan si pasangan yang ini gitu kan, bisa jadi dia tidak tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan oleh si pasangannya ini gitu kan ya. Tapi kalau sendirian itu kesepian yang tadi. Tapi kalau sendirian itu seperti gini,
Aku punya kemampuan untuk membuat hidup berjalan lancar tanpa perlu adanya kontribusi kamu atau tanpa adanya kamu jadi pasangan aku. Nah, itu sendirian. Tuh sendirian tuh lebih, nah gue bisa sendiri gitu. Tapi kalau kesepian, aduh kok gue gak diajak sih sama dia, kok gue gak dilibatkan sih sama dia. Tuh. Ya, gimana? Kamu ngerasanya gimana? Kesepian atau sendirian? Nah, atau ngerasa dua-duanya? Nggak usah galau-galau pastinya di sini. Apa namanya, insya Allah saya akan membahas seperti saya bilang tadi, saya akan membahas masalah kamu dan berusaha menghilangkan semua kegalauan. Oke, okay? Nah ini kita bahas dulu ya, alasan mengapa kamu merasa sendiri atau kesepian. Yang pertama, kamu atau kalian berdua menjalani kehidupan paralel. Paralel, tahu rel kereta api dua kan? Ya kan? Tapi mereka tidak pernah berhubungan. Ya lurus-lurus aja hidupnya, sendiri-sendiri aja gitu. Walaupun arahnya sama, tapi mereka sendiri-sendiri aja kayak rel kereta api gitu. Ya, tidak bergandengan tangan, tidak apa namanya, kedua-duanya tidak merangkul dalam kegiatannya masing-masing gitu. Jadi sendiri-sendiri aja ke depan, jalannya ke depan sama-sama, tapi sepertinya dua-duanya punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Aku bacain sedikit ya. Sebagai orang dewasa yang punya banyak tanggung jawab, kamu pasti sibuk pastinya ya kan, sampai tidak punya waktu melakukan hal yang kamu sukai. Bahkan sampai lupa kalau kamu juga punya pasangan yang juga masih harus diperhatikan. Tuh kan, paralel aja hubungannya seperti kereta api lurus ya, tapi masing-masing tidak mau saling melibatkan diri. Masing-masing tidak mau mengajak untuk terlibat. Bukan untuk melibatkan diri, masing-masing tidak mau mengajak pasangannya untuk terlibat. Ya. Semakin kamu dan pasangan melewati waktu tanpa menghabiskannya bersama, akibatnya rasa kesepian dan kesendirian itu semakin terjadi. Iya, tujuannya ke depan, tapi you don't spend some time together ke depan bener. Tapi ini dengan masalahnya, dengan keasikannya sendiri, ini juga dengan keasikannya sendiri. Nah, itu salah satunya yang bikin kalian merasa sendiri dan kesepian. Ya, coba yuk kita mulai introspeksi lagi ya. Introspeksi lagi ya. Saya kalau ngomong terlalu semangat suka mulutnya suka nggak jelas. Ya, apakah alasannya itu kamu merasa kesepian dan sendirian? Atau kalau tidak seperti itu, apakah mungkin yang kedua ini, pasangan kamu tidak support, pasangan kamu tidak suportif gitu ya? Apa namanya? Misalnya nih, dia tidak support kamu, apa namanya? Dia tidak peduli, gitu. Dia tidak peduli, tidak mendukung, dan tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk membantu kamu mencapai tujuan. Contoh soal kamu misalnya suka menulis ya, kamu ingin menjadi penulis novel, contoh soal gitu kan ya. Jadi kamu butuh waktu khusus di malam hari untuk bertukar pikiran atau membuat draft catatan sama pasangan kamu. Ya kan, pasti dong, seorang penulis kan pasti butuh brainstorming gitu ya. Nah, setelah kamu ungkapkan kebutuhan tersebut ke pasangan kamu, dia justru malah mengganggu kamu dan berharap kamu melakukan tugas rumah saat kamu sedang bekerja atau terus mengkritik pekerjaan kamu. Ya kan? Kemungkinan secara tidak langsung dia tidak pernah mendukung kamu. Iya, jadi waktunya kalau sudah malam-malam tuh bukannya kamu apa namanya mendukung mendukung kegiatan dia, bisa diajak bicara, bisa diajak brainstorming dan segala macam, dia malah bilangnya tunggu nanti aja, aku mau istirahat, aku capek kerja seharian. Apakah seperti itu pasangan kamu? Atau kamu seperti itu? Jangan dong, ya kasihan pasangan kamu nantinya ya. Karena pasangan itu membutuhkan dua orang.
it takes two to tango. Kamu nari tango tuh nggak mungkin bisa sendiri, harus berdua sama pasangan kamu, ya kan? Iya, kalau nari sendiri ya udah nari solo aja udah. Jangan nari tango ya. Kalau nggak mau berbagi waktu dan berbagi perhatian, jangan punya pasangan, sendirian aja ya. Jadi pasangan atau orang lain tidak merasa terganggu sama mindset kamu. Oke. Okay? Alasan lain kenapa kamu merasa kesepian adalah kamu atau pasangan kamu merasa bahwa kamu satu-satunya yang berjuang dalam hubungan itu. Oh, pernah merasakan seperti itu? Pernah dong aku. Kenapa jadi aku yang curhat ya? Nih, saya bacain lagi ya. Selain mempunyai tujuan sendiri, tujuan kamu sebagai individu sendiri, pasangan seringkali menetapkan tujuan bersama. Seperti apa? Misalnya seperti nanti kita nikah ya, nanti kita membeli rumah ya, atau sebelum beli rumah kita ngontrak dulu ya, atau nanti begitu nikah kita langsung punya anak ya, atau apa namanya, nanti dulu punya anak, terserah, terserah apa yang ada dalam pikiran kamu, ya kan? Atau misalnya mau jalan-jalan ya kan, kita mau ke ini dulu, ke itu dulu, segala macam, mau keliling dunia boleh, terserah kamu ya. Jika kamu merasa bertanggung jawab untuk mengupayakan atau mencapai tujuan-tujuan itu, kamu bisa merasa sendiri dan kesepian dalam hubungan. Itu kalau kamu merasa kamu sendiri yang berjuang. Oh, katanya kita mau bangun rumah, tapi kok dia boros banget. Ya, biasanya nih yang baru-baru menikah kayak gitu tuh. Atau kita mau apa namanya, berencana punya anak, tapi kok dia pulangnya malam sekali. Kapan kita bisa berduaan? Kapan kita bisa ngobrol, merencanakan masa depan? Ya, kalau kamu merasa adalah kamu satu-satunya yang berjuang untuk hubungan kamu, oh, solusinya bagaimana kakak? Coba ya, itu pasangan kamu disuruh duduk di samping kamu atau di depan kamu bicarakan baik-baik. Kita kan tujuannya begini, ya. Kita sudah punya plan A, B, C, D, E gitu. Tapi kok rasanya apa yang kita rencanakan itu kamu seolah-olah aku merasa kamu tidak ikut terjun ke dalamnya, kamu tidak ikut berjuang dalam mencapai tujuan kita itu gitu. Terus kamu ceritain aja mengapa kamu merasakan seperti itu. Insya Allah kalau misalnya pembicaraannya berlangsung dengan baik, insya Allah pasti akan menemukan jalan keluar, ya kan? Nah, selanjutnya alasan kenapa kemungkinan kamu merasa sendiri dan kesepian adalah tunggu minggu depan ya, karena video ini akan lanjut di part 2, punya pasangan tapi merasa kesepian. Ini part satunya, tunggu nanti part 2-nya ya. Nggak ini kok, nggak lama kok, coba seminggu ya. Kamu kalau misalnya kangen, aduh kangen. Kalau kangen sama saya, gile. Kalau kamu pengen tahu apa update-update terbaru atau quote-quote terbaru dari Nurina Tok Tok, lihat deh setiap hari saya insya Allah akan selalu posting quote ya dalam video short. Setiap hari tayangnya jam 5.25 ya. Itu apa namanya, itu isinya adalah quote-quote yang saya dan tim dapat atau yang saya dan tim ciptakan sendiri gitu ya, sesuai dengan tema yang kita angkat di hari Senin ini. Ya, terus selain video short ada apa lagi sih kakak? Ya pastinya ada video panjang kayak gini. Video panjang itu membahasnya agak lebih detail ya. Seperti ini nih. Jadi panjangnya juga nggak lama-lama kok, 15-20 menitan. Supaya apa? Supaya kamu langsung dapat itu apa intisari yang saya bicarakan. Oke, jadi ingat, hari Senin ada video panjang yang membahas lebih detail, dan Selasa sampai Minggu itu akan ada video short ya, isinya quote-quote. Jam berapa tayangnya kak? Sama dong, dua-duanya jam 5.25 ya, kamu nonton nih. Jadi kamu pagi-pagi bangun pagi, sholat subuh dan segala macam ritual pagi sudah selesai. Kalau kamu mau berangkat kerja, berangkat aja.
putar deh Nurina Miriam. Nurina Tok Tok di channel Nurina Miriam maksudnya ya. Pakai earphone boleh, sambil nyetir boleh, sambil nyetir boleh, tapi jangan terlalu fokus ya ke saya ya. Tapi nggak, ini cuma 15 sampai 20 menit aja kok, nggak sampai berjam-jam gitu ya. Bisa, insya Allah bisa didengerin sambil nyetir mobil dan lain-lain. Motor jangan ya, kalau motor itu harus full konsentrasi. Oke? Terus seperti saya bilang tadi di depan, kalau mau curhat di mana? Di sini. Tring. Udah tring belum? Ya di sini kamu screenshot, kamu pause juga boleh, catat, atau kalau nggak sempat, buka aja link deskripsi, terus udah gitu klik Nurina Tok Tok Hotline, itu insya Allah akan langsung terhubung di WA kita ya, kamu akan terhubung dengan kita semua. Oke, mau curhat, mau kritik, mau saran boleh, saran kakak topiknya ini dong gitu, atau kakak saya punya masalah ini tolong bantu dong, boleh, nanti kita lihat dulu ya bersama tim ya. Baiklah, sudah sampai di sini saja. Insya Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah menginspirasi. Kita ketemu di minggu depan di Nurina Tok Tok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.